Jadi prinsip dasar pada setiap repetisi ini harus diingat selalu ya. Prinsip dasar pada setiap repetisi adalah repetisi berikutnya harus lebih baik dari repetisi sebelumnya. Jadi kalau sekarang repetisi ketiga, berarti kita masuk pada repetisi keempat, maka kita harus ngomong sama diri kita sendiri. Dan kita harus wujudkan bahwa repetisi keempat itu lebih baik dari repetisi ketiga. Lebih baik pada apanya? Lebih baik pada misalnya tahan napasnya lebih panjang, kemudian ketenangannya lebih dalam, atau kontraksinya lebih maksimal, itu. Jadi kalau tadi kita melakukan kontraksi sekedarnya aja, maka repetisi keempat ini harus lebih baik dari repetisi ketiga. Prinsip dasarnya harus selalu begitu. Karena ini naturalnya otak kita. Ya kan, pasti semua dari kita pengen besok lebih baik dari hari ini. Suami besok lebih sayang dari hari ini. Istri besok lebih cinta dari hari ini, gitu kan? Kantor besok ngasih gaji lebih banyak dari bulan ini. Ya, ngasih bonus lebih besar dari tahun ini, kan gitu. Pasti akan selalu kita berharap orang lain atau semesta itu memberikan lebih baik pada kita. Prinsip dasarnya kan pasti begitu kan? Nah, maka ini sama juga. Badan ini kan semesta juga. Maka kita harus melakukan dan memberikan yang terbaik atau lebih baik pada repetisi saat ini. Karena yang repetisi sebelumnya sudah lewat masanya, sudah jadi masa lalu. Ya kan, sudah jadi masa lalu. Yang kita mau hadapi adalah masa depan, di mana kita ada di masa kini. Nah, jadi harus lebih baik. Ya, siap. Repetisi yang terakhir, keempat. Harus lebih baik dari repetisi ketiga. Pada kontraksinya kah, pengejangan ototnya, ketenangannya, durasi menahan napasnya, tarik napas bertenaga, bisa apa saja, silakan pilih. Pokoknya lebih baik. Kita yang tahu dari kita sendiri. Jadi prinsip dasar pada repetisi adalah repetisi berikutnya lebih baik dari repetisi sebelumnya. Itu harus wajib ditanamkan dalam pikiran bawah sadar kita. Ya kan? Jadi setiap kali kita latihan, apapun, berapapun jumlah repetisinya, berikutnya harus lebih baik dari sebelumnya. Dan kita mewujudkan itu semua. Kenapa? Karena kita semua pasti pengen semesta memberikan yang lebih baik untuk kita. Ya kan? Dengan semesta di dunia ini kan ada kita sebagai manusia, ada semesta berupa alam raya ini. Maka kita atur di dalam diri kita untuk oke, gue mau supaya repetisi keempat lebih baik. Nah, sekarang kita latihan ritme 55, 10 menit. Berarti jatuhnya repetisi kan, yang pertama tadi sudah 10 menit, sekarang yang terakhir, yang kedua. Maka kita harus ngomong sama diri kita sendiri, 10 menit 55 ini saya akan lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik apanya mas? Mungkin ketepatan detiknya, mungkin ketenangannya ditingkatkan gitu kan, ketenangannya jadi lebih baik, mungkin kesungguhannya gitu kan, mungkin apa saja bisa kita naikkan, bisa kita tingkatkan. Nah, silakan dipilih, ada banyak area yang bisa kita perbaiki. Oke. Iya, oke. Nah, seperti itu. Jadi ada hal penting yang belajar malam ini pada saat kita melakukan sebuah proses yang repetitif. Jadi biasanya repetisi cuman ya, repetisi kedua, ketiga, tapi nggak ada penyikapan mental bahwa repetisi berikutnya lebih baik dari repetisi sebelumnya. Repetisi berikutnya lebih baik dari sebelumnya, terus begitu. Jadi kalau itu dilatih harian, maka akan muncul sikap mental bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Dan kita mewujudkan itu. Ini yang paling penting kan itu. Kita kan sering merasa kesembuhannya susah lah gitu kan. Mungkin rezekinya juga susah, mungkin karir juga susah, mungkin apalah macam. Karena kita tidak pernah mengkondisikan semesta dalam diri kita agar besok lebih baik dari hari ini. Kita nggak tahu mas besok tuh apa, betul kita nggak tahu, tapi latihan yang model gini tahu kita. Maksudnya gimana? Kan sekarang di repetisi ketiga, berarti nanti setelah ini repetisi keempat, kita tahu yang akan terjadi di kejadian di repetisi keempat itu kita tahu persis. Kalau hari esok kita belum tahu, masih blank, masih goib, ya kan, kita nggak tahu. Tapi di latihan repetisi ketiga menuju keempat, kita tahu. Di repetisi keempat tuh ada ritme 24, ya kan? Ada tahan napas. Nanti ada tahan napas sebelum tarik, ada tarik napas lagi. Berarti palingnya kita tahu. Nah, karena kita sudah tahu, maka kita kondisikan bahwa itu akan jadi lebih baik. Karena kita sudah tahu, bukan goib, ya kan? Maka dari itu repetisi keempat, sebelum kita masuk repetisi keempat, kita ngomong, oke, repetisi keempat, saya akan lebih baik dari repetisi ketiga. Tarik napasnya saya akan lebih baik. Tahan napasnya saya akan lebih kuat, akan lebih baik, akan lebih maksimal. Saat dorong tarik kontraksi otot, saya akan lebih maksimal. Ini kita udah set nih, di dalam pikiran itu udah set. Lalu kita wujudkan, begitu masuk. Oke, persiapan, 3, 2, 1, wujudkan. Lebih baik lagi tariknya saat tahan napas lebih baik. Saat dorong tarik, keraskan, lebih keras lagi dari sebelumnya. Karena kita tahu, ya kan, otot kita sendiri kita tahu waktu repetisi ketiga itu kayak apa. Di repetisi keempat kayak apa, kita tahu.
Nah itu kalau diulang setiap hari, maka seluruh gelombang getaran dalam otak kita, dalam hati kita, dalam jantung kita akan memancar pada masa depan yang lebih baik dari masa kini. Jadi ke situ arahnya tuh, arahnya ke situ. Ya, jadi nggak sekedar, oh 3 repetisi, 4 repetisi, enggak. Itu ada filosofi latihan di situ yang mengkondisikan kita untuk lebih baik besok dibandingkan hari sekarang dibandingkan kemarin. Jadi kita jalan dalam siap latihan itu. Kenapa? Karena kita semua sepakat besok goib. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok pagi kan. Tapi kita tahu repetisi keempat tuh kayak apa, kita tahu. Maka lakukan. Lakukan dengan mengkondisikan lebih baik dari repetisi sebelumnya. Ulangi lagi setiap hari. Pagi lakukan begitu. Sore lakukan begitu. Atau malam lakukan begitu. Besoknya gitu lagi. Nggak mungkin kalau hidup kita nggak berubah. Nggak mungkin kalau masa depan itu buruk tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sedang membangun semesta kecil di dalam diri kita, bahwa kejadian berikutnya, ya kan, aktivitas berikutnya lebih baik dari aktivitas saat ini. Kan kita sedang membangun itu terus. Berarti kita sedang nyetel gelombangnya, ya kan? Kita sedang nyetel apa namanya, pikiran kita, semua getaran-getaran pancaran frekuensi kita yang kayak gitu kan, yang lebih baik. Maka pasti kita kan lebih benar, lebih baik, lebih cepat sehat, lebih cepat sembuh, begitu. Kalau enggak ya kita cuma terjebak pada latihan-latihan napas biasa saja, repetitif biasa. Padahal hakikat dari repetisi adalah hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu hakikat dari repetisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa setiap repetisi berikutnya itu berupa kejadian hari-hari kita, besok adalah hari-hari yang goib yang kita nggak tahu. Latihan bisa mendukung pengkondisian gelombang atau sel-sel saraf kita untuk diarahkan pada hal-hal lebih baik di masa depan yang kita nggak tahu. Sehingga nanti dia akan otomatis menarik semesta yang baik untuk terjadi pada diri kita terus-menerus. Gitu.